I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7, hari ini saya sebagai moderator akan memenuhi tugas presentasi mata kuliah Ilmu Pendidikan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani dengan tema Pendidikan sebagai Sistem. Sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 atas nama Eva Wulandari dan Amalia Hulwani. Dan materi ini saya alihkan terlebih dahulu kepada saudara Eva Wulandari. Baik, saya atas nama Eva Wulandari, saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan sebagai sistem. Nah, saya akan menjelaskan materinya pada pengertian sistem dan pendidikan. Sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kesatuan atau kelompok hanya dapat dikatakan suatu sistem apabila mempunyai beberapa ciri berikut ini. Nah, yang pertama, sistem memiliki tujuan. Suatu sistem pastinya akan memiliki sebuah tujuan. Adapun tujuan dari sebuah sistem ini akan menuntut terciptanya sebuah fungsi dari sistem sehingga tujuan dari sistem tersebut pun akan tercapai. Yang kedua, sistem memiliki komponen agar dapat mencapai tujuan dari sistem tersebut. Maka diperlakukan beberapa bagian yang dapat menunjang sistem agar terciptalah fungsi dari sistem tersebut. Bagian-bagian tersebut dinamakan komponen. Komponen ini akan mendukung sebuah sistem dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, komponen dalam sistem akan saling berinteraksi dalam mencapai tujuan dari sebuah sistem. Komponen-komponen yang ada di dalam sistem tersebut akan saling berinteraksi dan berkoordinasi secara sinergis. Nah, yang keempat, adanya proses transformasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Suatu sistem tentu memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan ini dapat juga disebut sebagai sebuah misi yang akan dicapai oleh sistem. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain melalui komponen-komponen yang ada, juga diperlukan sebuah proses yang mengubah input menjadi output. Untuk menjaga kelangsungan dari proses tersebut, maka sebuah sistem memerlukan sebuah pengaturan yang akan mengkontrol kelangsungan proses tersebut, sehingga sistem tepat akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya pengaturan kontrol dari sebuah sistem, apabila terjadi sebuah kesalahan, maka dapat terlihat letak kesalahannya melalui kontrol tersebut, sehingga sistem dapat diperbaiki dan berjalan kembali. Nah, dengan adanya ciri-ciri tersebut, sebuah sistem baru akan berjalan dengan baik, kemudian dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan interaksi komponen-komponen yang esensial dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Perpaduan antara keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi unsur esensial pendidikan pada tahap operasional sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan materi ini kepada Amalia Hulwani. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Eva. Macam-macam sistem. Nah, macam-macam sistem itu dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Terbuka atau tertutup. Sistem dengan sifat terbuka berarti ia menerima masukan tidak hanya dari dalam saja, melainkan dari luar. Sedangkan sistem dengan sifat tertutup hanya menerima masukan dari dalam saja. 2. Sederhana
atau kompleks. Sistem dengan sifat sederhana secara relatif hanya terdiri dari beberapa komponen saja, dan kemungkinan hasil yang diperoleh berupa hasil yang sederhana. Sedangkan sistem dengan sifat yang kompleks terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi, sehingga apabila bagian-bagiannya berdiri sendiri, sistem tersebut tidak bisa berjalan, dan tentunya hasil yang didapat akan lebih kompleks daripada sistem sederhana. Baik, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.